I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with. Dan uang-uang kertas kalian pada saat itu, kata Rasulullah, akan seperti daun-daun menguning yang berguguran. Akan terjadi krisis moneter terparah sepanjang sejarah dunia. Seluruh mata uang dunia akan anjlok. Bukan terjun payung lagi, terjun bebas. Ya, dolar hancur, euro hancur, yuan hancur. Apapun mata uang yang ada, yang kertas-kertas di dunia ini, akan banyak yang tidak bisa mendapatkan kepercayaan lagi. Dan negara-negara akan mengalami chaos. Tidak ada satupun negara yang bertahan kecuali negara itu punya stok emas. Punya stok emas. Masih ingat hadis Nabi? Nanti kamu semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Dan uang-uang kertas kalian pada saat itu, kata Rasulullah, akan seperti daun-daun menguning yang berguguran dan dipermainkan oleh anak-anak kalian di pinggir-pinggir jalan. Uang kertas. Di zaman Nabi itu nggak ada kertas. Tapi Nabi menubuatkannya. Nabi menggambarkan nanti kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Artinya kalian akan kembali kepada emas dan perak. Karena mengungkapkan inilah fakta. Pakar-pakar ekonomi kelas dunia yang menyampaikan bahwa masa depan kondisi ekonomi dunia parah dan sangat-sangat mengerikan. Negara yang selamat adalah negara yang mempunyai stok emas. Inilah rahasia kenapa Cina hari ini gila-gilaan memperbanyak emas dengan cara apapun. Amerika dengan cara apapun dia akan buat stok emas di gudang-gudangnya bisa-bisa full. Ngerampok emas di Libya, ngerampok emas di Irak, ngerampok emas di Yaman. Nanti sudah merampok emas kalau di Indonesia. Di mana? Sudah di Freeport kita. Negara-negara besar sekelas Rusia, Cina ini sedang berusaha keras untuk memperbanyak emas di negeri-negeri mereka. Mereka tahu, Pak, tidak akan ada negara yang mampu bertahan kecuali dengan emas. Awas, yang punya uang-uang kertas sekarang, saatnya diansu-ansu. Diansu-ansu, beransur-ansur, mulai diemaskan. Koperasi kita sudah mulai hidup toh. Alhamdulillah apa? Riau Sejahtera. Ayo, mulailah menabung di sana, nabung emas. Bisa kan Ustaz? Nabung emas. Ambil dana kita yang ada, emaskan, tabungkan ke koperasi syariah kita. Kompak nih, sepakat. Kalau chaos sudah mulai terjadi, umat Islam Riau lebih siap. Kenapa? Emasnya sudah ready stock. Sepakat? Siap? Tarik dananya. Ini bukan rasmani ya. Ini gambaran ke depan. Oke, Bapak Ibu. Kita hidup di fase keempat. Di fase keempat ini fase di mana apapun ke depan makin tidak baik. Apapun. Di segi politik, berasa banget oleh kita. Dibandingkan bergesernya pergerakan politik di Indonesia, arahnya kepada lebih hebat, lebih canggih, lebih keren, atau lebih memble? Jawab sendiri dah. Dan itu bukan hanya untuk Indonesia, saya katakan sekali lagi, tapi seluruh kalaupun ada 1-2 titik tempat di bumi ini, Allah ingin tetap memperlihatkan ada cahaya yang bisa diharapkan. Seperti di Turki saat ini. Seperti di Saudi dan negara Arab saat ini yang sedang berusaha untuk bangkit kembali. Ada cahaya menuju khilafah. Insya Allah. Tapi secara umum kaum muslimin, inilah dia yang kita alami sekarang. Naiknya Donald Trump. Luar biasa. Membuktikan kepada kita makin bergerak ke depan itu bukan makin baik. Bukan makin baik. Indonesia siapa yang akan memimpin ke depan? Saya nggak mau jawab ya. Bapak Ibu ketahuilah, siapapun yang memimpin ke depan, tetaplah kalau dalam panduan hadis, tidaklah lebih baik daripada sebelumnya. Ustadz, kalau kita berjuang bersama-sama naik pemimpin yang agamis, maka mungkin nasibnya tidak akan jauh beda dengan Mursi. Paham? Paham atau enggak paham? Paham. Alhamdulillah. Ngeh politik juga ternyata ya.
Mursi pas naik nggak lama berkuasanya, langsung difitnah, kemudian digulingkan, dipenjarakan. Yang naik lebih biadab. Sisi. Siapapun. Kemudian keadaan alam, bagaimana ke depan? Oh, Bapak Ibu, tolong dengarkan informasi dari Rasulullah SAW, lalu klopkan dengan berita-berita yang digambarkan oleh para pakarnya di dunia hari ini. Maaf, ini bukan nakut-nakutin Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu mendengarkan ini, makin rapat kepada Allah, itu loh tujuan saya. Makin pasrah kepada Allah dan makin semangat hidup agar sisa waktu yang ada ini dimaksimalkan untuk berjuang. Dimaksimalkan untuk berjuang. Memperjuangkan agama Allah, beribadah kepada Allah, mencari rezeki yang halal, lalu besarkan kekuatan Islam dengan rezeki yang ada di tangan kita dan bla 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 bla. Makin mendengarkan berita ini, makin maksimal pikiran Bapak Ibu untuk memperjuangkan Islam ini bersama-sama. Ya, seperti energi yang dimunculkan dari akibat pembahasan akhir zaman Rasulullah kepada para sahabat. Yang muncul di tengah para sahabat adalah energi yang luar biasa untuk full dalam berjuang bersama Rasulullah SAW. Karena mereka tahu udah dekat kok, ngapain juga harus terlalu kemaruk dengan dunia. Jadi mereka banyak nabungnya tuh ke Allah, banyak nabungnya ke Allah.